datang di video pembelajaran tentang energi terbarukan biomasa. Pada kesempatan kali ini, saya Valerie bersama dua teman saya yaitu Mika dan Margo akan menjelaskan tentang energi terbarukan biomasa yang berasal dari kayu. Sebelum itu, apakah kalian tahu bahwa saat kita menggunakan energi biomasa, polusi yang dihasilkan akan lebih sedikit dibandingkan ketika kita menggunakan energi fosil loh. Biomasa adalah energi yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar atau untuk produksi industri. Energi tersebut berasal dari bahan alami, yaitu bahan organik dari tanaman maupun organisme yang dapat diperbaharui. Berikut merupakan proses pembentukan biomasa. Ketika biomasa diubah menjadi energi, maka akan melepas karbon dioksida ke atmosfer. Siklus tersebut merupakan siklus karbon yang lebih pendek dibandingkan dengan proses karbon dioksida yang dihasilkan oleh minyak bumi atau gas alam. Sehingga karbon dioksida yang dihasilkan biomasa tidak berdampak pada kesetimbangan karbon dioksida di atmosfer. Hal tersebutlah yang dimanfaatkan agar dapat tercipta energi terbarukan. Biomasa terdiri dari beberapa contoh. Contoh yang pertama adalah limbah pertanian, seperti jerami, ampas tebu, kotoran ternak, atau unggas. Contoh yang kedua adalah biogas. Contoh yang ketiga adalah tanaman energi. Contohnya tanaman rami dan jagung. Dan contoh yang terakhir adalah kayu. Pada proses pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang biomasa yang berasal dari kayu. Biomasa yang berasal dari kayu memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah dapat mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan secara langsung membantu meningkatkan kemandirian energi. Penggunaan biomasa yang berasal dari kayu juga jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan bahan bakar fosil. Kelebihan yang kedua adalah ketersediaan yang melimpah, karena energi tersebut berasal dari kayu, sehingga dapat tumbuh kembali apabila dikelola di lahan yang sama. Kelebihan yang ketiga adalah mudah ditemukan. Energi tersebut mudah ditemukan di berbagai wilayah. Kelebihan yang keempat adalah meminimalisasi jumlah polusi. Biomasa menggunakan bahan limbah untuk kemudian mengubahnya menjadi sumber energi. Hal ini akan meminimalisasi sampah yang menjadi penyebab berbagai pencemaran dan masalah lainnya. Pemanfaatan biomasa juga membantu meminimalisasi jumlah metana yang dilepaskan karena dekomposisi bahan organik ke udara. Metana diketahui merupakan gas yang menyebabkan efek rumah kaca, sehingga berbahaya bagi lingkungan. Begitu juga, menanam tanaman yang digunakan sebagai bahan baku biomasa akan memperbanyak konsentrasi oksigen serta meminimalisasi jumlah emisi karbon dioksida. Kelebihan yang kelima adalah karbon netral. Selama fotosintesis, tumbuhan mengambil karbon yang ada di atmosfer dan kembali dilepaskan ketika dibakar di pembangkit energi biomasa. Karbon yang dilepaskan diambil lagi oleh tumbuhan sehingga menyeimbangkan emisi karbon yang terlibat dalam pembakaran bahan bakar biomasa. Kekurangan penggunaan biomasa kayu adalah, yang pertama, membutuhkan biaya yang cukup mahal. Teknologi untuk mengubah bahan baku energi menjadi energi biomasa belum cukup efisien serta dibutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang kedua, membutuhkan lahan yang luas. Penanaman kayu dibutuhkan lahan yang luas untuk memenuhi kebutuhan energi biomasa. Oleh sebab itu, lahan untuk tanaman pangan akan digantikan oleh tanaman pohon, sehingga dapat mengancam kelaparan. Dan yang ketiga, menyebabkan perubahan iklim. Penggunaan kayu hasil penebangan pohon sebagai kayu bakar dapat menimbulkan efek perubahan iklim yang lebih negatif dibanding energi fosil. Oleh sebab itu,
disarankan untuk menggunakan kayu limbah pabrik sebagai sumber energi dibandingkan kayu hasil penebangan pohon. Pengolahan biomasa kayu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah biobriket. Biobriket merupakan bahan bakar padat yang mengandung karbon. Biobriket diperoleh dengan membakar biomasa kering tanpa udara dan dimanfaatkan dengan bantuan pelekat sehingga bentuknya menjadi lebih konstan. Yang kedua adalah pelet kayu. Biomas pelet kayu merupakan bahan bakar hijau terbarukan dan padat. Hasil pembakaran kayu pelet dapat membantu mengatasi perubahan iklim. Penanganannya dalam proses pembakaran lebih mudah dan lebih bersih. Contoh berikutnya merupakan briket kayu. Briket kayu adalah serpihan atau serbuk kayu yang diubah bentuk, ukuran, dan kerapatannya dengan cara pengempaan campuran serbuk kayu dengan bahan perekat. Contoh terakhir adalah arang kayu, yang merupakan hasil dari pembakaran bahan berkayu yang mengandung unsur karbon sek. Penerapan dari mesin pelet sederhana ini, yang bisa terlihat di PPT, merupakan operasi yang sangat mudah dan cukup simpel. Bahan campuran pelet dimasukkan ke dalam corong berwarna silver di atas mesin pelet tersebut, yang dimasukkan secara sedikit demi sedikit, selama waktu terus-menerus dan secara manual. Di dalamnya terdapat roda gilas yang menekan bahan masuk ke dalam piringan dies atau cetakan berbentuk bulat kecil, di mana piringan dies ini berputar dan diputarkan oleh motor melalui transmisi puli-puli. Roda gilas secara otomatis ikut berputar akibat tekanan dan sentuhan dengan piringan dies. Pada roda gilas dibuat dengan putaran bebas dari bantalan-bantalannya, yang kemudian diberikan tekanan oleh baut di antara ujung-ujungnya. Hasil tekanan antara roda gilas dengan piringan dies keluar melalui celah dies terkecil dan menghasilkan padatan panjang berupa pelet yang sudah jadi. Kemudian dipotong oleh sirip pemotong dan jatuh ke corong keluaran atau output. Demikian seterusnya selama suplai bahan pelet dimasukkan secara terus-menerus. Penerapan pertama dilakukan oleh PT Pembangunan Jawa Bali atau PJB, di mana mereka menggunakan pelet kayu dan batu bara dalam memproduksi listrik di sejumlah PLTU, seperti di Paiton, Probolinggo, dan Jawa Timur untuk menyebutkan beberapa. Penggunaan pelet kayu itu merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap pengembangan energi terbarukan, atau EBT. Penerapan kedua terjadi di Selandia Baru, di mana Selandia Baru merupakan negara yang sangat aktif dalam mengembangkan dan memproduksi kayu pelet untuk keperluan ekspor dalam bidang permintaan energi alternatif. Berikut bisa dilihat daftar pustaka kami untuk presentasi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Kami harap Anda semua mendapatkan informasi yang baru dan informatif. Terima kasih sekali lagi. Tunggu. Jangan pergi dulu. Sebelum selesai, kamu bacain pantun nih. Perhatikan ya. Budi sedang melatih otot bisep. Ketika ia istirahat, ia melihat Dita. Kamu yang lagi ngomong cakep-cakep. Ayolah kita cintai dan lestarikan bumi kita. Asik nggak tuh? Udah sih, segitu aja. Sekian dari kami. Dan terima kasih telah memperhatikan penjelasan kami sama video ini. Dah.